Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Erika Wahyu Mega Andini, Gusin Puji Rahayu, saya sendiri, Imam Wahyu Wardiansyah, Jessica Afendia, dan juga Kiki Rahayu Kusuma. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait tema risiko pasar. Nah, sebelum itu kami nantinya akan membahas beberapa subpembahasan. Yang pertama, pengertian risiko pasar. Yang kedua, bentuk-bentuk risiko pasar. Yang ketiga, kategori yang masuk general market risk. Yang keempat, hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen, maka itu masih dianggap aman. Namun, jika itu sudah berada di luar kendali, maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha maksimal untuk meminimalisir dan juga berusaha menghilangkan risiko pasar. Langsung saja, yang pertama akan dibahas mengenai definisi dari risiko pasar. Apa sih risiko pasar itu? Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, risiko pasar itu juga sering disebut sebagai risiko menyeluruh. Karena apa? Karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan juga dialami oleh seluruh perusahaan. Nah, contohnya apa sih dari risiko pasar ini? Contohnya seperti krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, kemudian krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, kemudian Thailand pada saat Bank Sentral, yakni di mana Thailand ini melakukan devaluasi BAT yang menyebabkan terjadinya kegoncangan pada ekonomi Thailand secara keseluruhan. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang menyeluruh ya. Ya, mungkin dari definisi insya Allah cukup jelas ya. Dan kemudian pembahasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk risiko pasar. Secara umum, bentuk risiko pasar itu ada dua, yaitu general market risk dan specific market risk. General market risk atau yang disebut dengan risiko pasar secara umum, risiko ini disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait di mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh pada sektor bisnis. Specific market risk atau yang disebut dengan risiko pasar secara spesifik. Risiko ini merupakan suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Selanjutnya, ada 5 kategori general market risk. Yang pertama yaitu foreign exchange risk. Foreign exchange risk adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar asing. Di bawah nilai tukar mengambang, nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Yang kedua yaitu interest rate risk. Interest rate risk atau risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasar yang mampu memberi bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu commodity position risk atau biasa disebut sebagai risiko perubahan nilai. Ialah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Selanjutnya yang keempat yaitu equity position risk atau risiko perubahan kekayaan. Adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dan biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang terakhir atau politik risk adalah politik yang resiko ini terkait dengan perubahan struktur atau aturan ataupun kebijakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap pihak tertentu. Biasanya ini terjadi pada pebisnis ataupun para investor. Maka wajib pemimpin atau pemerintah menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik agar stabilitas politik terjaga dan pembangunan ekonomi dapat terus berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mahsyud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi seperti nilai intrinsik, nilai pasar, return of asset, return on investment, dan likuiditas saham. Yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, seperti kejadian revolusi pada tahun 1998 yang mengakibatkan krisis moneter. Yang ketiga, adanya campur tangan financial authorities seperti Bank BI mengeluarkan kebijakan yang bisa mempengaruhi keadaan pasar seperti BI rate dan lain-lain. Yang keempat, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, likuiditas pasar atau kemampuan pasar untuk memudahkan suatu aset supaya dapat dijual secepat mungkin tanpa banyak mengurangi harganya. Dan yang terakhir, suburnya kegiatan arbitrage. Banyaknya aktivitas pembelian atau penjualan suatu komoditi atau produk termasuk valuta asing di suatu tempat pada saat yang sama menjual atau membeli komoditi tersebut di tempat lain dengan tingkat harga yang lebih menguntungkan. Hubungan foreign exchange dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana atau surplus dan mereka yang kekurangan dana atau defisit. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam resiko pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange risk tersebut, yaitu A. Masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk. B. Masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan utama pada konsep risk management banking. C. Masih sering terjadi keputusan memberikan kredit dalam bentuk mata uang asing namun tidak memiliki dasar analisis yang kuat. D. Menerima deposit dalam mata uang asing ternyata malah memberatkan perbankan. E. Perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu.